Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Andika dan Laga di Insight Berkahwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang self control dan cara mengatasi self control. Siapkan kopimu dan enjoy the moment. Baik, self control itu dari data yang telah terjadi, dari data yang telah saya dapatkan ataupun saya himpun, ada sekitar 1 miliar orang itu kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian ada satu orang di setiap 40 detik itu yang bunuh diri karena dia mengalami gangguan mental. Makanya kenapa self control itu penting, karena salah satunya untuk mengatasi ini gitu ya. Baik, sekarang seperti biasa pertanyaan agak, silakan untuk mengungkapkan data atau kasus ataupun realita yang terjadi di masyarakat terkait self control ini. Silakan. Ini kayaknya salah nih, yang nanya salah ya kan ya. Harusnya yang nanya ya. Kalau ini self control gantian. Oke, gantian. Self control ya. Kalau self control lebih untuk mengontrol diri ya, mengontrol diri atau menghambat mencegah suatu impuls agar kita agar tidak muncul dalam bentuk-bentuk atau pelanggaran yang bertentangan dengan yang seharusnya. Kalau orang lain bilang berbenturan dengan moral yang berlaku di masyarakat, kalau menurut saya itu yang seharusnya, agar tidak bertentangan dengan moral yang seharusnya. Seperti itu. Terus dari data yang telah terjadi, bagaimana yang Laga lihat dari realita yang terjadi gitu terkait self control ini? Apakah banyak orang yang tidak memiliki self control? Kalau dilihat di zaman sekarang ini sangat banyak ya. Dilihat dari media, dari blog-blog yang kita lihat, banyak orang kasus bunuh diri, banyak orang yang melakukan kejahatan yang itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dipengaruhi faktor balas dendam dan sebagainya. Itu ya gara-gara dirinya sendiri melampiaskannya itu ya seperti itu, tidak bisa mengendalikan diri. Itu sangat berbahaya. Dan kemudian saya tambahkan juga kemudian banyak juga yang terjadi di masyarakat, entah itu kaum yang sudah tua ataupun kaum yang masih muda, itu bisa dilihat dari banyaknya ungkapan-ungkapan galau atau status galau, putus asa yang terjadi di sosial media gitu ya. Makanya konten-konten ataupun muatan-muatan ataupun video-video yang berhubungan dengan self control ataupun tentang kesehatan mental ini sangat laku gitu loh, sangat banyak yang dihasilkan ataupun banyak yang dibuat. Maka dari itu kan pasti kalau misalkan ketika banyaknya orang yang kesehatan mentalnya terganggu, ketika banyak orang yang tidak bisa mengontrol diri, otomatis akun-akun atau video-video atau hal-hal yang berhubungan dengan tips-tips kesehatan mental atau tips self control itu banyak bermunculan gitu ya. Yang itu yang saya tambahkan. Bahkan kalau menurut Andika ya kan, self control yang seharusnya itu ya bagaimana? Self control tuh kan banyak nih permasalahan ya, kan banyak nih orang pasti dirinya sudah yang ini ya, misalnya orang bunuh diri, pasti dirinya sudah melawan dirinya sendiri ya kan. Gimana caranya opsi lain selain bunuh diri, habis itu selain pelanggaran kayak pencurian, selain pencurian pasti sebelumnya udah terpikirkan ya kan. Tapi
mereka tidak bisa mengatasi gitu. Nah, terus mungkin dari sini mereka salah cara mengambil sikap self controlnya itu. Kalau menurut Andika gimana self control yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya self control yang baik itu adalah self control yang secara hukum umum ataupun hukum agama itu tidak bertentangan. Jadi ketika kita melakukan self control itu sesuai dengan hukum norma yang baik, hukum umum atau norma yang baik, dan hukum agama yang baik gitu loh. Karena kalau kita berbicara tentang self control itu sendiri, itu apa namanya, ketika ada satu aspek yang terganggu, otomatis aspek yang lain juga di dalam diri kita terganggu gitu loh. Jadi pasti entah itu dalam sudut pandang agama atau dalam sudut pandang umum atau psikologi itu sangat mengakui adanya itu. Jadi ketika misalkan satu di aspek self control itu kan ada yang namanya self concept. Jadi self concept tentang diri kita gitu ya. Bagaimana apa namanya menggambarkan diri kita tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan self concept diri kitanya agak keganggu di ilmu psikologi itu pasti terhadap self control secara keseluruhan dia tuh terganggu juga gitu. Jadi kita bingung gitu loh. Jadi itu sih kalau menurut saya tentang self control yang baik di seseorang tuh seperti itu. Jadi intinya apa namanya ya baik secara umum dan baik secara dalam tataran baik secara agama gitu. Jadi tapi kalau kemudian menurut Laga gimana? Lebih ke cenderung ya, itu self control yang baik itu self control yang mengacu kepada yang seharusnya itu mengandung kebenaran, bukan kebaikan. Karena kebaikan kadang-kadang itu ada bercampur kebaikan untuk personal atau yang lain. Misal seperti ini, kalau orang pengen aman misalnya dalam suatu kondisi, ya kan, dalam suatu posisi, dia harus mengendalikan diri agar selalu dia, ya kan, agar selalu mengontrol diri agar dia menahan aspirasinya yang diangkat. Ini seharusnya bukan seperti ini, ya kan, bukan seperti itu. Tapi self control yang baik itu bagaimana kita membentuk diri, ya kan, agar kepribadian kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa penting self control itu dipunyai oleh seseorang? Sangat penting sekali. Soalnya kalau misalnya kita nggak mempunyai self control, kita akan terombang-ambing kehidupan kita, ya kan. Dikit-dikit marah, meledak, dikit-dikit tersinggung, dikit dibacok, ya kan. Nah, gitu. Jadi lebih menyesuaikan kondisi di masyarakat seperti apa, menyesuaikan diri, ya, seperti itu. Dan juga kita juga harus lebih punya prinsip ya. Dari situ kita berangkat mempunyai prinsip sehingga kita tidak bisa terombang-ambing dari dinamika masyarakat. Soalnya kalau kita selalu mengikuti arus untuk bermain aman, menahan diri, untuk mengontrol diri, malah kita yang jadi yang dimanfaatkan gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, oke, menahan diri, self control, oke, tapi di situ kalian harus punya satu prinsip yang harus kita pegang gitu. Ya, kalau menurut Andika gimana ya? Kalau menurut saya emang ya kurang lebih setuju juga ya. Jadi harus dapat beradaptasi dengan masyarakat gitu ya. Tapi kan nah kemudian tapi tidak serta-merta gampang beradaptasi gitu. Jadi kita juga harus lihat juga apakah ini masyarakatnya masyarakat yang buruk atau masyarakat yang baik gitu. Kalau misalkan masyarakat atau circle ya.
kalau misalkan circle kita ataupun pertemanan kita itu buruk, otomatis dia kan akan apa namanya, punya standar, menstandarisasi keburukan juga gitu loh. Nah makanya justru self control tuh bukan di hal seperti ini tuh bukannya ikut ke circle yang buruk, tetapi self control untuk istilahnya menangkis diri kita terhadap circle yang buruk gitu loh. Jadi ya itu bebas dengan cara apapun, entah dengan menjauhi atau dengan apa namanya, menolak secara baik gitu loh. Kan ada banyak cara ya yang lebih maslahat untuk apa namanya, untuk mengontrol diri kita terhadap circle atau lingkungan yang buruk gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi, ada satu aspek yang menurut Acocella dan Colhoun di dalam salah satu tulisannya, yaitu tentang social self. Jadi social self tuh bagaimana diri kita terhadap sosial gitu loh, yang tadi Laga sebutkan salah satu contohnya. Jadi hubungan antara diri kita dengan sosial kita. Nah itu tuh salah satu aspek yang sangat penting juga untuk apa namanya, pengaturan atau pengontrolan diri kita. Itu sih yang bisa saya tambahkan gitu. Silakan Laga, ada tambahan lagi tentang self control ini? Yang self control yang tadi kan yang disebut itu kan Colhoun sama Acocella perilaku sosial ya, apa namanya, yang di masyarakat itu, apakah untuk membentuk dirinya sendiri atau dia mengikuti kebaikan dalam masyarakat? Ulangi. Ya, yang tadi kan dalam bermasyarakat ya kan. Ini kan salah satu pendapat dari self control pemuka di era 9 abad ke-20, 900-an itu menyebutkan bermasyarakat. Nah, apakah di sini self control ini untuk membentuk dirinya sendiri atau dia untuk membentuk dirinya agar bisa bersatu dengan masyarakat? Sebenarnya ini tergantung individunya masing-masing ya. Ada juga, tapi kalau misalkan kita melihat ke 5 aspek of self, jadi 5 aspek tentang self itu di akhir tuh dia menerapkan tentang self ideal. Berarti ketika menerapkan tentang self ideal diri dia sendiri, berarti otomatis apa namanya, ujungnya terhadap dia sendiri gitu. Bagaimana dia mengidealkannya, menginginkannya dia sendiri seperti apa. Tetapi ada juga yang orientasinya itu dia berhenti ketika di social self, di apa namanya, sosialnya. Makanya ketika social self ini banyak disukai oleh kaum sosiologis gitu loh, oleh para ilmuwan sosiolog, oleh para sosiolog, karena apa namanya, ini lebih kepada konotasi atau orientasinya itu terhadap sosial kemasyarakatan. Jadi sebenarnya kalau saya ingin berpendapat bahwa bisa jadi terhadap diri sendiri dan bisa jadi terhadap masyarakat gitu loh. Tapi kalau saya sendiri sih lebih cenderung mix aja gitu. Kadang-kadang untuk diri sendiri, kadang-kadang untuk masyarakat gitu. Soalnya kan apa namanya, ketika kita membahas tentang self control itu berhubungan juga dengan diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana maslahat kepada diri kita sendirinya gimana gitu. Jadi ada kalanya kita orientasinya kepada sosial, ada juga kita yang orientasinya kepada diri kita sendiri gitu. Tapi yang terpenting sih, emang yang terpenting tuh kebijaksanaan juga gitu loh.
kebijaksanaan si orang tersebut gitu loh. Ketika dia fokus terhadap diri sendiri, itu tidak serta-merta membuat dia sebelah mata terhadap sosialnya gitu loh. Jadi harus tetap bijaksana, hormat gitu tetap. Pun sebaliknya, ketika dia misalkan fokus ke sosialnya, mengontrol diri dia kepada sosialnya, dia tuh tidak bisa juga untuk sebelah mata memandang dirinya sendiri gitu loh, karena kan diri sendiri juga butuh untuk diopeni gitu loh, butuh untuk diurusi gitu loh. Nah gitu sih kalau menurut saya. Nah kalau menurut Laga gimana? Ya itu tadi udah bagus itu. Jadi kita mengendalikan diri kita itu untuk membentuk diri kita sendiri, dan juga kita bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Tadi udah sedikit kita ngobrol tentang materi tentang self control, walaupun secara acak ya, tapi gak apa-apa lah supaya para pendengar juga enak mendengarnya. Sekarang bagaimana tips dari Laga supaya seseorang tuh bisa mempunyai self control? Silahkan. Self control, cara mendapatkannya itu banyak sekali, dengan cara kita mengambil experience atau pengalaman orang lain, ya kan, bagaimana cara penjelasan orang lain. Di situ kita banyak sekali kayak ternyata seperti ini tuh bisa ada solusi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sendiri, bagaimana kita mendapatkan self control yang baik itu ya dengan memadukan dengan self control yang ada di agama, karena nggak semua yang ada di umum itu berlaku di masyarakat luas. Tapi kalau misalnya agama itu kita mendapatkan sebuah yang pasti mengarah kebaikan, dan juga kita mendapatkan akhirat juga. Itu. Ya. Kalau misalnya di mana di itu tasawuf ya kan, tasawuf. Ya seperti itu. Kalau saya tambahkan juga self control juga tadi tipsnya ya, berarti saya juga nambahkan tips. Nah tips self control kalau dari saya tuh lebih kepada proses seseorang dalam mengelola dirinya gitu loh. Jadi kan 5 aspek dari self control tuh ada namanya self concept, self ideal, self social self dan lain sebagainya. Intinya wajib dia punya gitu loh. Jadi entah itu orientasinya terhadap nanti kemasyarakatan atau kekeluargaan atau kepada dirinya sendiri gitu. Yang penting sih menurut saya di mix aja gitu, niat dari self controlnya tuh hasilnya untuk diri sendiri, tapi kadang-kadang juga bisa untuk sosialnya kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita merujuk ke salah satu hadis tentang hati gitu loh. Jadi self control itu berhubungan juga dengan soul, dengan perasaan, kemudian dengan hati. Kalau misalkan si hati itu salah satu gumpalan daging yang ketika baik akan berpengaruh baik terhadap dirinya juga. Tapi ketika dia rusak, itu akan mempengaruhi dirinya juga gitu. Jadi bagaimana mengelola diri kita supaya bisa menjadi lebih baik gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Ya, silakan ada tambahan lagi dari Laga. Kalau dari Imam Ghazali kan bilang kontrol diri yang baik akan membentuk kekuatan karakter. Kontrol diri yang baik menimbulkan kekuatan karakter. Seperti itu. Kalau misalnya dalam lebih spesifik ke Islamnya lagi, mensucikan jiwa. Gimana kalau misalnya kita meningkatkan mengontrol diri, itu yang paling baik adalah dengan mensucikan jiwa. Ini membangun lahir batin serta
untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ya, mirip-mirip dengan tasawuf seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, kalau misalnya kita berhubungan dengan ilahi, dengan Tuhan, insya Allah segala sesuatunya akan lebih terkontrol. Ya baik. Ya terakhir dari saya juga tambahan, kalau misalkan Imam Junaid juga mengatakan ya, Junaid al-Baghdadi juga mengatakan bahwa self control itu bisa dilakukan dengan cara menahan hawa nafsu. Jadi ketika kita bisa menahan hawa nafsu, insya Allah kita akan mendapatkan pengontrolan diri kita. Kita akan mendapatkan self control kita gitu loh. Jadi salah satunya dengan menjaga hawa nafsu, kemudian menjaga apa-apa yang perlu dijaga gitu loh, entah itu dari segi umumnya ataupun dari segi agamanya. Itu sih yang bisa saya tambahkan gitu loh. Oh ya, terakhir ya belum saya ungkapkan juga ya, bahwa pengertian dari self control itu kan, self itu berarti diri ya, secara KBBI berarti diri, dan control itu berarti kontrol gitu. Jadi self control itu adalah pengontrolan diri gitu ya. Kemudian self itu juga banyak juga dikaitkan dengan suku kata lain, dengan kata-kata lain, entah itu self awareness, self concept, self analysis, dan lain sebagainya gitu loh. Kontrol juga banyak digabungkan dengan kata-kata lain. Contohnya misalkan control tower, kemudian kontrol apa gitu, banyak kayak gitu sih yang belum tadi saya sampaikan ya, lupa soalnya. Ya baik, ada lagi Laga yang mau disampaikan? Laga ada lagi? Udah aja. Baik, sepertinya itu aja yang bisa kita obrolin, yang bisa kita bawakan gitu lah di episode Insight Berkohwa pada malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan pada malam hari ini berguna juga untuk para subscriber secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi bagi subscriber yang menonton, semoga aja apa yang kita obrolkan ini berguna di masa sekarang ataupun di masa yang datang. Sekian, saya dan Laga pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di Insight Berkohwa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.